Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Maharani Uktifillah Harahap dengan NIM 180403660, kelas B, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Video ini merupakan tugas mata kuliah Riset Operasi 2 tentang Network Flow Programming. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal yang ada pada buku Introduction to Operation Research karangan Lieberman. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang algoritma augmenting path. Sebagai contoh soal, yaitu soal 951.A, di sini kita dapat melihat setiap node sudah memiliki kapasitasnya masing-masing. Kemudian kita lihat salah satu residual network dari 1 ke 7 atau dari source ke sink. Maka kita peroleh residual network pertama yaitu 1, 2, 5, 7. Pada jalur ini, kapasitas terendahnya adalah 4. Maka kita operasikan semua kapasitas dengan angka 4. Kapasitas pada node sumber dikurang oleh angka 4 dan kapasitas pada node tujuan ditambah angka 4. Kita beri angka 4 pada panah, source, dan sink. Apabila terdapat kapasitas pada node sumber yang bernilai 0, maka sisi tersebut tidak boleh digunakan lagi pada iterasi selanjutnya. Maka dari itu, pada 1, 2, 5, 7 kita peroleh nilai sebesar 4. Selanjutnya kita peroleh residual network yang lain, yaitu 1, 3, 6, 7 yang memiliki kapasitas terendah 3. Maka kapasitas pada node sumber dikurang oleh 3 dan kapasitas pada node tujuan ditambah 3. Kita beri angka 3 pada panah source dan sink. Apabila terdapat kapasitas pada node sumber bernilai 0, maka sisi tersebut tidak boleh digunakan lagi pada iterasi selanjutnya. Maka dari itu, pada 1, 3, 6, 7 kita peroleh nilai sebesar 3. Kita lakukan langkah yang sama pada iterasi 3 dan iterasi 4. Kita peroleh residual network pada iterasi 3 yaitu 1, 3, 4, 6, 7 dengan nilai sebesar 1 dan juga pada iterasi 4, 1, 4, 6, 7 dengan nilai sebesar 1. Maka dari graf ini kita peroleh nilai aliran maksimum sebesar 9. Selanjutnya kita akan membahas soal 951.B yang masih membahas tentang algoritma augmenting path. Pengerjaan soal sama dengan langkah-langkah yang dilakukan pada soal 951.A. Maka dari graf ini kita memperoleh 6 iterasi dan memperoleh nilai aliran maksimum sebesar 20. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode The Shortest Path Problem yang bertujuan untuk memperoleh rute terpendek. Sebagai contoh, yaitu soal 933.A. Langkah pertama adalah kita mencari node yang terdekat dari node O, yaitu node A, B, dan C. Lalu kita peroleh OA dengan jarak 4 sebagai rute terpendek. Kita lakukan langkah yang sama hingga kita mencapai node T. Setelah itu, kita buat seluruh iterasi ke dalam tabel. Dari graf tersebut kita peroleh rute terpendek yaitu OABDT yang memiliki jarak 16. Sama halnya pada soal sebelumnya, pada soal 933B juga dilakukan langkah-langkah yang sama. Lalu seluruh iterasi dimasukkan ke dalam tabel dan dari graf tersebut kita peroleh rute terpendek yaitu OCFGT yang memiliki jarak 17. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang metode Spanning Tree Problem. Metode ini hampir sama dengan The Shortest Path Problem. Hanya saja tujuan pada metode ini adalah untuk menghubungkan seluruh node ke dalam satu jaringan. Sebagai contoh adalah soal 941.A. Pada soal tersebut tertera, graf yang digunakan pada soal ini sama dengan graf yang digunakan pada soal 933 sebelumnya. Dari soal 933.A, kita dapati bahwa rute terpendek yaitu adalah OABDT dengan jarak 16. Maka pada soal ini kita hubungkan node secara satu persatu dari O sampai ke T. Sama halnya seperti soal sebelumnya, tiap-tiap node dihubungkan secara satu persatu dari node O sampai ke node T. Sehingga diperoleh rute terpendek pada graf ini yaitu adalah OCFGT.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.